Hikmah Al-Kahf dan Hikmah Kehidupan. Pembahasan bagian kedua. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali di New York City, Amerika. Surah Al-Kahf adalah surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena memang Al-Kahf secara mendasar mencakup masalah-masalah keimanan yang pada periode Mekah ini menjadi topik utama misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal hingga akhir surah ini berbicara banyak tentang iman dan bagaimana menguatkan keimanan. Keimanan kepada Al-Quran sebagai cahaya, keimanan kepada Allah dan tanda-tanda kebesarannya, kepada Rasul, hingga kepada masalah-masalah hari kemudian. Kembali kepada isu pembahasan kita tentang fitnah kehidupan. Surah ini menyampaikan 5 bentuk fitnah kehidupan yang rentang menjangkiti manusia. Kelima bentuk fitnah ini akan dijelaskan mungkin saja tidak secara rinci, tapi minimal bisa memberikan gambaran betapa dahsyatnya fitnah dan goncangan hidup ini. Kelima bentuk fitnah itu adalah 1. Fitnah dalam beragama, 2. Fitnah dunia, 3. Fitnah keilmuan, 4. Fitnah kekuasaan, 5. Fitnah akhir zaman. Kelima fitnah ini, walaupun disebutkan secara terpisah, sesungguhnya saling terkait. Dari fitnah yang menggoncang kehidupan beragama misalnya menjadi jalan bagi ragam fitnah yang menggoncang hidup manusia. Sebaliknya fitnah dunia begitu dahsyat dalam menggoyahkan kehidupan beragama jika tidak dihadapi secara baik dan bijak. Fitnah dalam beragama. Fitnah pertama sekaligus ujian terbesar dalam kehidupan manusia adalah fitnah dalam kehidupan beragama. Bentuk fitnah inilah yang pertama disebutkan dalam surah Al-Kahf. Kisah Ashabul Kahfi atau kisah anak-anak muda, Fityah, yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun dalam sebuah gua adalah cerita perjuangan panjang dalam mempertahankan iman dan agama. Saya tidak bermaksud mengulang kembali kisah yang diceritakan cukup panjang di surah ini. Hanya saja esensi dari kisah ini adalah sekelompok anak muda yang dengan penuh kesadaran melarikan diri dari tekanan penguasa jahat, yang fobia terhadap agama. Demi menyelamatkan iman mereka melarikan diri bersembunyi dalam sebuah gua, Kahf, yang juga menjadi nama surah ini. Karena proses penyelamatan iman ini adalah proses panjang, maka mereka pun ditidurkan sedemikian lama agar keberadaan mereka tidak teridentifikasi oleh sang raja, penguasa. Pada akhirnya setelah sekian lama bersembunyi, tertidur, dan setelah Allah dengan caranya telah melakukan perubahan sosial, mereka disadarkan, dibangunkan. Singkatnya mereka pun sadar apa yang terjadi selama ini. Dan masyarakat sekitar juga hanya tahu tentang kebesaran dan kehebatan perjuangan mereka. Dari kisah ini banyak pelajaran yang dapat dipetik. 1.
bahwa betapa mempertahankan iman itu bukan jalan mudah, tapi akan penuh fitnah dan tantangan, yang justru merupakan proses panjang untuk penguatan iman itu sendiri. Allah menegaskan, apakah manusia akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji? Sungguh kami, Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dalam iman, dan siapa yang berdusta dengan keimanan, munafik. Beberapa ayat lain menjelaskan perjalanan iman manusia. Bahkan pada akhirnya Allah menegaskan, apakah kalian menyangka akan masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui siapa do antara kalian yang berjuang dan mengetahui siapa yang bersabar? Hal terpenting lainnya yang dipahami dari ayat ini adalah betapa Islam mengedepankan peranan generasi muda dalam pertahanan, perjuangan, keimanan itu. Kisah Ashabul Kahf mengajarkan bahwa soliditas iman generasi muda merupakan backbone, tulang punggung, dari masyarakat Muslim. Sekaligus mengajarkan kepada kita, khususnya mereka yang berada di negara-negara minoritas Muslim, bahwa cerminan masa depan Islam dan umat itu ada pada keadaan dan realita generasi muda. Kuatnya generasi muda sekaligus pertanda masa depan yang optimis. Sebaliknya lemahnya generasi muda dalam iman juga indikasi ancaman masa depan Islam dan umat. Hal terpenting lainnya dari kisah ini adalah betapa kekuasaan, penguasa, yang jahat adalah fitnah terbesar bagi keagamaan manusia. Kekuasaan itu bermata ganda, bermata madu atau racun. Dalam sejarah memang diketahui bahwa tantangan terbesar misi para nabi itu adalah penguasa. Dari Nabi Lut dengan pembesar-pembesar, Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun, hingga kepada Muhammad dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan lainnya. Dan karenanya Lisa ini mengingatkan kita agar untuk memastikan kekuasaan itu bermata madu, manis dan manfaat. Bahkan membawa keberkahan dunia akhirat, peranan pemuda menjadi sangat signifikan. Sejarah membuktikan, khususnya sejarah umat ini, bahwa peranan pemuda selalu berada di garda terdepan. Jika pemuda tidak memainkan peranan dalam mengawal kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya masa kini, tapi pastinya masa depan generasi menjadi suram. Dan karenanya dalam sebuah tatanan masyarakat, bangsa, pemuda harus memiliki sensitivitas dan keberanian untuk mengawal kekuasaan. Mendukung jika benar dan baik. Sebaliknya berani mengoreksi jika buruk dan salah. Itulah makna-makna penting dari kisah Ashabul Kahf dalam rangka memahami fitnah kehidupan beragama. Betapa pentingnya mengawal iman dan kehidupan yang sejalan dengan agama, termasuk di dalamnya mengawal kekuasaan yang rentang menjadi jalan kerusakan iman dan agama jika dibiarkan begitu saja. Semoga kisah ini mengingatkan kita dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Amin. Bersambung. Manhattan, tanggal 19 Mei tahun 2022.
Presiden Nusantara Foundation.